Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Drama kuota haji eh, setan ya, sebagaimana dikatakan oleh Firanda itu. Ini sepertinya masih lama tetapi makin seru. Nah, saran saya kepada pihak Khalid Basalamah, sudah diam saja ya, jangan ngomong. Kalian kan sudah punya kuasa hukum, biar kuasa hukum saja yang ngomong. Terus kepada pembela-pembelanya, sudah jangan membela karena bakal malu sendiri kalau dari apa yang dilihat sekarang itu ya. Ya nggak tahu siapa yang malu itu. Kalaupun mau membela, jangan dengan cara yang bodoh. Karena kalau dengan cara yang bodoh itu hanya menunjukkan kebodohanmu sendiri. Nah, dari mana kita memulai itu ya? Sekarang itu KPK sudah mulai memberikan banyak sekali press release mengenai kasus kuota haji. Entah apa yang ada di dalam pikiran KPK itu. KPK juga kan seharusnya nggak banyak ngomong begitu, kerja aja. Cuman mungkin tekanan-tekanan politik dari luar itu banyak. Karena ini secara nilai tidak seberapa. 1 triliun. Tidak seberapa itu kalau kita bandingkan dengan kasus korupsi yang lain ya. Tetapi dia secara emosional, kemudian secara sosial, ini dampaknya luas ya. Belum lagi kalau memang orang-orangnya itu mau menjadi justice kolaborator, itu bisa jadi nanti yang lebih tinggi daripada menteri kena. Nah, ini permasalahannya. Mungkin kalau saya masih bisa agak memahami kenapa KPK ini agak memperlama begitu ya prosesnya, kemudian mencari sebanyak mungkin orang untuk dijadikan apapun lah nantinya. Cuman permasalahan kita sekarang bukan di situ ya. Jadi permasalahannya di sini. Banyak orang-orang yang mendukung Khalid Basalamah tidak bersalah itu mereka tidak memahami pola pikir yang baik, mereka tidak memahami hukum pidana, mereka juga tidak memahami hukum syariat. Itu makanya sedari awal udah nggak nyambung, narasinya dibawa kemana-mana. Narasinya tuh dibawa ke NU, kemudian narasinya dibawa ke Asy'ariyah Maturidiyah ya, dibawa ke sholawatan, wah dibawakan kemana-mana. Kasihan orang sudah berpikir seperti itu, nggak bisa berpikir. Ini kita akan saksikan dulu ya video dari KPK ini supaya clear sebetulnya bagaimana sih logika hukum begitu. Yang mana itu sudah saya paparkan dari kemarin dari banyak sekali pembahasan. Yang alhamdulillah semakin di sini karena sudah agak lama saya ini berarti terjun di pembahasan tentang politik dan hukum itu ya, Indonesia berapa berarti 3 bulanan mungkin mulai masuk ke situ, udah mulai agak jago nih membaca permasalahan partikular begitu. Kalau secara ini buat tahadus bin nikmah dan untuk memberikan saran kepada teman-teman yang menonton video, karena banyak juga yang bertanya begitu. Aku bisa melihat permasalahan serunut dan sedalam itu. Belajarlah mantik itu. Itu kita akan bisa melihat pola dengan jernih, kita akan bisa melihat pola pikir, mana yang ajak, mana yang tidak, kemudian mana sisipan-sisipan dari pikiran dan lain sebagainya. Itu bagus sekali. Nah, orang-orang Wahabi ini nggak bakalan punya itu. Terkhusus orang-orang yang mendukung Khalid Basalamah nggak bakalan punya. Nah, sekarang ya dari apa yang akan kita saksikan makin terang benderang apa yang sebenarnya terjadi kepada Khalid Basalamah. Nih kita tonton dulu. Dugaan-dugaan ada jamaah yang tanpa perlu mengantre bisa langsung membeli kuota dan berangkat di tahun itu, di tahun 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengatakan Ustadz Khalid Zid Abdullah Basalamah diperiksa dalam kapasitas sebagai pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhud Tour, bukan sebagai jemaah haji 2024. Hal ini menepis klaim Khalid yang merasa sebagai korban dalam kasus kuota haji. Nah, itu sudah saya jelaskan juga. Saya tidak berdiskusi dengan KPK
Cuman memang tidak bisa Khalid Basalamah itu mengaku sebagai korban di sini, tidak akan bisa. Dia kolaborator. Kolaborator siapa? Kolaborator Uhud Tour, kolaborator Muhibbah Tour. Pasalnya, Khalid sempat mengklaim dirinya diperiksa sebagai jemaah atau pembimbing jemaah haji oleh KPK di kasus itu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bahkan mengatakan bahwa Khalid Z telah mengembalikan sejumlah uang yang diduga terkait kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024 di Kementerian Agama ke KPK. Oke, itu playing victimnya Khalid Basalamah. Saya tidak tahu ini uang mau dikemanakan begitu. Setelah dipinta oleh KPK kemudian diserahkan. Nah itu bukan penyerahan sukarela. Dalam perspektif KPK itu penyitaan, saudara. Ya, saudara Wahaboys itu harus tahu tuh. Gimana sih? Kasihan saya sama Wahabi itu buta hukum dunia akhirat itu. Dalam tayangan podcast YouTube di kanal Kasih Solusi, Khalid Basalamah juga telah mengakui mengembalikan uang puluhan ribu dolar ke negara melalui KPK. Sementara itu dalam pernyataannya usai diperiksa KPK pada 9 September 2025. Sebentar. Nah, Kasih Solusi juga memalukan sebagai podcaster, sebagai host podcast. Memalukan Kasih Solusi itu. Tidak memiliki daya kritis, nalar kritis tatkala mewawancarai Khalid Basalamah. Memalukan, ya. Khalid mengaku bahwa dirinya merasa tertipu oleh travel Muhibbah. Dia pun menjelaskan pindah dari keberangkatan haji furoda menjadi haji khusus usai mendapatkan tawaran dari Ibnu Mas'ud selaku pemilik PT Muhibbah Mulia Wisata. Oke, masa ada korban nyimpen duit 4.500 kali sekian ya, itu berapa? 10 miliar itu. Khalid mengatakan dia memutuskan untuk berangkat ibadah haji menggunakan travel Muhibbah karena sosok bernama Ibnu Mas'ud menyebut bahwa kuota haji tersebut resmi dari Kementerian Agama Kemenang. Ikuti terus berita menarik. Nanti jangan kayak anak kecil asal orang nyebut resmi saja diterima. Jangan, itu dari kacamata hukum bisa menjadi kolaborator. Jangan, harus hati-hati ya supaya Anda tidak tertipu juga di kemudian hari oleh kasus apapun, supaya menjadi pelajaran juga buat ustadz yang lain ya, baik yang mengurus bisnis apapun termasuk di dalamnya bisnis haji dan umroh. Lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Ustaz Khalid sudah mengembalikan uangnya. Nah, benar sudah ada pengembalian dari saudara Ustadz KB dalam perkara ini, namun jumlahnya berapa belum bisa kami sampaikan. Ya. Lihat bahasanya, pengembalian. Kalau pengembalian itu bukan sodako, bukan memberikan. Itu pengembalian berarti dari awal Khalid Basalamah itu dalam perspektif hukum dia menyimpan uang yang bukan haknya. Termasuk metode pengembaliannya seperti apa, ya nanti kami akan update di kesempatan berikutnya. Sarannya juga nggak ada. Belum bisa kami sampaikan. Apa yang bisa kami sampaikan ya. Termasuk metode pengembaliannya seperti apa, ya nanti kami akan update di kesempatan berikutnya. Sarannya juga nggak ada. Belum bisa kami sampaikan. Mas, kemarin Khalid katanya udah menggunakan uang. Itu uang yang dikembalikan, uang fee dari visa yang di PT Muhibbah atau fee yang didapatkan dari Uhud itu sendiri? Yang pertama, penyitaan barang bukti tentu adalah barang-barang tersebut diduga terkait ataupun merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Oke, berarti sudah jelas ya, sangkaan tindak pidananya ada, kemudian yang diambil dari Khalid Basalamah itu adalah barang bukti yang sedang dikuasai oleh Khalid Basalamah. Tuh kuncinya lagi. Ya, itu udah faktanya begitu. Itu dalam perspektif hukum. Jadi dalam kenyataannya Khalid Basalamah megang duit, meskipun bentuknya transferan begitu nanti ya. Pokoknya dia pegang duit lah. Begitu, itu kenyataannya, mau dilihat dari perspektif manapun, mau kamu bela mau kamu enggak, Khalid Basalamah megang duit tuh sekian 4.500 dikali 100 lebih. Dari mana itu? Dari Muhibbah. Apa statusnya? Ini nanti perspektif yang masuk ya, statusnya itu. Kemudian ini diambil sama KPK. Nah itu juga kenyataan tuh, sudah fakta kedua. Kemudian KPK mengatakan ini barang bukti, tuh fakta ya, fakta ketiga. Udah cukup. Udah nggak bisa dibela, jangan dibela udah ya, kecuali nanti KPK melihat apa ya, Khalid Basalamah ini ada di
sedang dalam gangguan kejiwaan. Nah mungkin itu bisa nanti Khalid Basalamah keluar. Masa ya ada orang punya i'tiqad Allah itu di ares, bah ini mah orang gila kayak gini mah. Nah baru tuh ya tidak kena oleh hukum. Artinya memang keberadaan dari barang-barang itu dibutuhkan oleh penyidik dalam proses pembuktian dalam penyidikan perkara ini. Nah, kalau kita melihat kedudukan Biro Travel Perjalanan Haji ini kan mereka mengelola atau melakukan jual beli kuota khusus ini kepada para jamaah. Ada juga ditemukan adanya jual beli kuota khusus dari Biro Travel ke Biro Travel lainnya. Nah, tentunya dalam jual beli kuota khusus ini kepada para jamaah. Ada juga ditemukan adanya jual perjalanan haji ini kan mereka mengelola atau melakukan jual beli kuota khusus ini kepada para jamaah. Ada juga ditemukan adanya jual beli kuota khusus dari Biro Travel ke Biro Travel lainnya. Oke, jadi ada yang langsung ke perorangan, ada yang dari Biro Travel ke Biro Travel lainnya. Nah ini pendalaman modus ya, modus operandi bagaimana penjualan ini bisa terserap bahasa Jawa Purbaya itu ya. Bisa terserap kuotanya supaya habis nih. Nah ada yang dari perorangan, ada yang dari Biro Travel ke perorangan, ada yang dari Biro Travel ke Biro Travel. Itu yang dilaksanakan oleh Muhibah tuh. Nah, tentunya dari proses jual beli itu kan ada karena ekses dari kebijakan 50-50 di Kementerian Agama terkait dengan kuota tambahan. Artinya ini kan suatu rantai yang berkesinambungan ya dari diskresi kebijakan, kemudian sampai dengan ke pelaksanaan di lapangan. Nah, oleh karena itu KPK dalam mendalami tentunya juga digali informasi terkait dengan praktik-praktik jual beli kuota itu kepada jamaah itu seperti apa di lapangan. Sehingga KPK juga menemukan adanya dugaan-dugaan ada jamaah yang tanpa perlu mengantre bisa langsung membeli kuota dan berangkat di tahun itu, di tahun 2024. Padahal kalau kita melihat skema dalam ibadah haji itu kan ada antriannya, ya baik kuota reguler maupun khusus. Nah, bahkan reguler ada yang sampai berpuluh-puluh tahun. Oke, ini masuk ke dalam pelanggaran yang seharusnya orang-orang itu tidak melanggar. Seharusnya mereka itu cakap hukum, tahu peraturan bahwa ini ada regulasinya. Yang namanya kuota haji itu sudah ada regulasinya. Nah, ini pelanggaran hukumnya di situ. Banyak sekali ya dari pembela Khalid Basalamah itu yang bikin tamsil-tamsil. Oh, ini kan membeli barang yang tidak tahu asal muasalnya dari mana, masa kena jerat begitu. Nah, itu kita katakan kias ma'al farik, itu analogi yang tidak tepat. Karena tadi sekali lagi barang yang diperjualbelikan di sini ini barang yang ada regulasinya. Jadi kalau lebih tepatnya lagi bukan kepada barang secara umum begitu ya, jual beli motor, bukan, tetapi seperti jual beli minyak dalam pengertian BBM. Itu kan sudah ada harga resminya, kemudian dijual di bawah pasaran. Itu harus ada perasaan bahwa apa yang dijual ini pasti melanggar hukum. Kenapa? Karena jika tidak melanggar hukum, tidak akan harganya di bawah pasaran, karena ini adalah komoditas yang dilindungi oleh pemerintah. Begitu. Itu kan sempat kemarin beberapa kali terjadi ya. Malah sampai sekarang mafia-mafia BBM itu demikian cara menjualnya itu. Menjual di bawah pasaran, dijualnya nggak ke Indonesia, dijualnya itu ada yang ke Singapura, dijualnya itu kemana-mana begitu ya. Itu yang terjadi sampai sekarang. Ini bukan sayur yang harganya dilepas ke pasaran, bukan. Ada regulasi yang mengatur. Disinilah saya katakan kalau Khalid Basalamah ini dibiarkan, nanti tidak akan menjadi pelajaran bagi biro travel yang lain. Itu kalau dibiarkan, kecuali tadi kalau misalkan ada sangkaan bahwa Khalid Basalamah ini mengidap gangguan jiwa, itu bisa lepas. Cuman secara material ini sudah cukup untuk menjadikan Khalid Basalamah tersangka. Apakah nanti terpidana? Lain lagi, karena ini harus didalami lagi ya dengan penyelidikan tuh harus diselidik. Tersangka pun belum terpidana belum. Kalau masalah terpidana nanti urusannya sudah di pengadilan. Ini sudah cukup secara unsur. Cuman kenapa belum ditetapkan? Oh, masih lama ini. Kalau saya melihat masih lama. Chromebook aja kemarin lama sekali. Nah,
Artinya apa? Tujuan dari penambahan kuota ini akhirnya tidak sesuai dengan tujuan awal penambahan kuota. Ya, karena apa? Karena yang menggunakan kuota itu adalah sebagian adalah jamaah-jamaah yang membeli di tahun itu dan langsung berangkat. Oke, lihat bahasanya. Sebagian, ini bagus. Ini logika hukumnya main. Ngomongnya nggak sembarangan nih orang. Sebentar ya, tadi bahasanya penambahan bagus kuota. juga Ya. Karena apa? Karena yang menggunakan kuota itu adalah sebagian adalah jamaah-jamaah yang membeli di tahun itu dan langsung berangkat. Nah, itu. Jadi kalau yang menggunakan kuota itu adalah jamaah-jamaah yang langsung berangkat. Nah, itu memberikan konotasi negatif, maka jadi pakai kata sebagian. Itu kalau di dalam mantik disebut qadiyah juz'iyah ya, atau qadiyah ba'diyah. Nah, qadiyah ba'diyah itu di dalam kenyataannya asal ada satu saja yang benar demikian, perkataannya sudah tidak bisa disalahkan begitu. Nah, ini bagus ya. Jadi sudah tidak sesuai dengan tujuan awal kuota itu ada. Karena tujuan awalnya untuk memangkas waktu supaya tidak terlalu lama menunggu. Malah dijual yang mana orang saat itu juga, tahun itu juga itu bisa membeli kemudian berangkat begitu. Nah, ini permasalahannya kemarin malah ada yang ada yang mengatakan, bagaimana katanya kalau misalkan dia itu jual beli barang yang dikatakan ini barang resmi, kemudian dikatakan ada diskon begitu. Ya, ini kan orang nggak tahu Khalid Basalamah dalam hal ini begitu. Ya, dia tidak tahu bahwa ini ilegal. Taunya itu kan barang diskon. Itu lucu juga begitu. Masa ada barang diskon harganya lebih mahal? Pakai analogi seperti itu. Jadi saya juga mau memberitahukan ya kepada teman-teman ini yang suka menonton video saya. Jangan berpikir dari segi analogi, jangan. Karena analogi itu ada yang tepat, ada yang tidak tuh. Jadi ada analogi. Kita suka mengatakan kan apple to apple. Apple to apple itu yang lebih dekat secara wujuh, secara secara sisi itu dari berbagai macam perspektif dia tepat. Misalkan menyamakan kuota haji ini dengan motor curian misalkan, bisa tidak? Ya itu agak dekat tuh. Nanti misalkan ini dengan sayur-sayuran, jual beli sayuran, itu agak jauh sudah. Jual beli batu aki, lebih jauh lagi. Nanti ada yang paling dekat ini sama apa jual belinya? Kalau mau ditamsil, mau dianalogikan, ini lebih dekat kepada jual beli minyak. Karena ini adalah barang yang ada regulasinya begitu. Nah, dan orang-orang itu harus cakap hukum, harus tahu mana barang-barang yang memang ada regulasi di dalam jual belinya. Jadi pola pikirnya jangan pola pikir analogi, karena kadang-kadang bisa tepat, kadang-kadang tidak. Pola pikirnya harus pola pikir hukum. Kalau memang yang diperbincangkan di sini adalah permasalahan hukum. Jadi perspektif hukum itu nanti kita mengetahui ada pasal-pasal yang mana pasal-pasal ini dia sebagai qadiyah ammah, kita katakan demikian bahasanya, dia sebagai aturan-aturan yang universal, yang mana dari aturan-aturan yang universal ini dia bisa kena terhadap keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian yang partikular. Nah, kalau seperti itu nggak bakalan salah udah ngelihatnya dalam perspektif hukum begitu. Artinya tidak secara signifikan kemudian memangkas antrean. Gitu. Nah iya. Terus nilai yang dikembalikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ke KPK itu berapa, dan itu tuh uangnya tuh dari pribadi, dari Uhutur atau asosiasi atau seperti apa? Pertama, uangnya berapa? Jadi memang masih dihitung karena pengembaliannya juga dilakukan secara bertahap. Oke. Ya, informasi yang kami terima seperti itu. Oke, berarti kalau uang yang dikembalikannya bertahap oleh Khalid Basalamah, pertanyaannya ya kenapa bertahap nggak sekaligus? Dan sekaligus itu nggak ada tuh dari Khalid Basalamah, nggak ada sekaligus itu bahasa sekaligus. Mungkin masih ngumpulin ya, karena mungkin dipakai mungkin. Tuh kan ada missing pieces lagi. Ini kenapa kok duitnya tidak diberikan secara langsung kepada KPK? Semuanya langsung diberikannya secara bertahap. Apa udah dipakai? Jangan-jangan tuh. Ada kemungkinan lagi ke sana, ya. Ada kemungkinan. Saya katakan ada kemungkinan. Nah, terkait dengan detil dari mananya, ya, nanti kami akan jelaskan konstruksi utuh perkaranya seperti apa ketika kita umumkan nanti pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Karena tentu dalam pengumuman tersebut KPK akan menjelaskan secara rinci begitu ya, konstruksi perkaranya, kronologinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan. Oke, ini menarik untuk ditunggu ya, supaya kita ini lihat nih, berarti selama ini
prediksi siapa yang benar dan sedalam apa kita ini di dalam melihat permasalahan. Ini kan kita kan tidak memiliki data primer yang banyak. Data kita kan cuman perkataan Khalid Basalamah sama perkataan KPK nih. Ini data kita. Kemudian kita berusaha untuk mengkonstruksi itu. Nah, nanti setepat apa pembacaan kita terhadap perkara yang masih misteri ini dengan perkara yang pada akhirnya nanti menjadi laporan resmi dari KPK. Itu akan sangat menarik sekali ya, dan itu akan sangat kita nantikan. Kemudian yang menjadi menarik lagi tadi, ini kan pengembalian uang tuh yang dibahas oleh KPK di sini, pengembaliannya dibahas. Cuman kata beliau begini, masalah bagaimana uang ini diterima oleh Khalid Basalamah itu akan dijelaskan nanti tatkala sudah menetapkan tersangka-tersangka. Nah, ini menarik, bahasa ini menarik karena ini sudah masuk ke dalam materi penyidikan yang tidak bisa dikeluarkan sembarangan, begitu ya. Mungkin nantinya takut ada orang-orang yang berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Namun dalam pemeriksaan saksi, Saudara Ustadz KB didalami terkait dengan kepemilikan biro travel haji tersebut yang kemudian memberangkatkan sejumlah jamaah haji yang diduga menggunakan kuota haji khusus. Nah, dari pemeriksaan itu tentu didalami juga bagaimana proses jual belinya, bagaimana proses mendapatkan kuota haji khusus itu. Nah, itu kan semuanya didalami. Nah, ini nanti akan saling melengkapi karena dalam penyidikan perkara ini KPK tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap saksi Saudara Ustadz KB saja, tapi KPK juga melakukan pemeriksaan baik kepada para biro perjalanan maupun asosiasi. Ya, sehingga nanti kita bisa melihat dari berbagai sisi. Ya, kita akan cek apakah keterangan-keterangan yang disampaikan tersebut klop, gitu ya. Oke, nah ini sudah tidak sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Khalid Basalamah. Malah ini membuktikan perspektif saya benar kemarin. Khalid Basalamah mengatakan saya ini sebagai korban, nggak bisa sudah ya gugur sudah itu, bukan sebagai korban. Malah klaimnya, jadi diperiksa sebagai saksi, ya betul itu. Kemudian klaimnya Khalid Basalamah dia itu korban, gugur. Sebagaimana saya katakan, sudah KPK tidak melihat Khalid Basalamah sebagai korban, tidak melihat Khalid Basalamah sebagai korban sama sekali. Kemudian KPK sudah melihat Khalid Basalamah itu sebagai ketua lah katakan begitu ya, sebagai ketua biro perjalanan Uhud Tour. Itu posisinya Khalid Basalamah dalam perspektifnya KPK. Sama dengan apa yang sudah saya katakan kemarin. Begitu logika hukumnya. Nah kamu hei pembela Wahaboys, pembela Khalid Basalamah yang yang masih membela Khalid Basalamah sebagai korban, kamu sudah salah di dalam berpikir itu, ya. Nah, dan salah di dalam berpikir itu karena kebanyakan dosa. Salah satunya itu, nih azab yang paling besar bagi para pendosa itu apa? Bodoh, ya, susah di dalam berpikir. Itu azab yang paling besar tuh untuk para pendosa. Makanya kalau misalkan kita ini bodoh, susah ngerti, itu kita harus banyak istighfar. Nih, dosa apa kita ya? Seharusnya apa ya? Kok belajar susah amat sih? Kok mau paham perkara susah amat sih? Begitu. Nah, itu dikatakan oleh Imam Syafi'i, itu terkenal di dalam syairnya. Ya, ini kasihan orang-orang Wahabi. Lagi mana meneliti perkara semudah ini pun mereka banyak yang gagal. Apalagi mau memahami perkara-perkara agama. Kasihan pada akhirnya tuh, saya tuh kasihan. Nah, ini udah jelas ya permasalahannya. Makanya ini kan sebuah rantai informasi, rantai keterangan dari para saksi dan dilengkapi dari bukti-bukti lain yang diperoleh dari misalnya penggeledahan, ya. Karena ada beberapa dokumen ataupun barang bukti elektronik yang diamankan dalam rangkaian penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di beberapa titik lokasi. Nah, itu artinya kalau bertahap transfer ke rekening penampungan tunai atau kombinasi antara kedua? Nanti kami akan cek detail terkait dengan pengembalian uang tersebut. Karena memang di KPK itu kan juga ada rekening penampungan ya untuk menampung barang-barang sitaan ya dalam suatu proses perkara yang nanti dibutuhkan dalam pembuktian dari penanganan perkara ini. Ya, ada juga yang pengembalian dalam bentuk cash begitu yang dikembalikan oleh pihak-pihak
terkait. Nah, semuanya terarsip dengan baik, karena nanti juga pasti akan disampaikan, akan digunakan dalam proses-proses pembuktian perkara ini. Mas, itu pengembalian dari Khalid Basalamah itu secara sukarela atau memang diminta oleh KPK? Nah, ini Ya, penting. itu masuk materi penyidikan, tapi tentu didalami ya, terkait dengan peran Sebentar. ataupun perbuatan-perbuatan ataupun yang dilakukan oleh setiap saksi ya dalam suatu perkara. Oke, itu materi penyidikan. Jadi kalau tidak disidik, tidak bakal ada pengembalian, begitu. Itu poinnya juga. Bukan sukarela Khalid Basalamah itu datang ke KPK kemudian bawa duit, enggak. Kalau demikian seharusnya sebelum pemanggilan sudah diberikan ke KPK, seharusnya begitu. Pengembaliannya itu setelah KB diperiksa atau sebelum dia diperiksa kemarin? Untuk waktunya nanti kami cek ya pengembaliannya kapan. Nah, nanti pasti ketika kami menyampaikan atau mengumumkan update penyidikan perkara ini dengan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan buka informasi itu secara rinci. Oke. Ini ada yang sleeping ya dari Bapak penyidik ini, tadi kan sudah dibahas. Pengembaliannya belum selesai begitu. Nah, ini di sini ditanya sama wartawan, ada yang harus ditutupi lagi. Jadi tidak bisa berbicara secara utuh. Memang ada beberapa hal yang harus dilindungi juga. Lupa bapaknya mungkin tadi ini ya. Udah dibahas di awal itu. Ini kan ditanya itu pengembaliannya sesudah diperiksa atau sebelum. Ya itu nanti kita akan kita akan sampaikan. Padahal tadi sudah disampaikan. Ya itu setelah pemeriksaan dan dibayarkannya pun tidak langsung secara utuh, bertahap. Belum selesai itu ya. Nah, demikian. Jadi berpikirlah yang baik ya, karena salah di dalam perkara dunia ya paling malu, tapi kalau salah di dalam perkara akhirat, apalagi di dalam masalah aqaid ya, itu bisa tidak ada maaf sama sekali, karena bisa jadi masuk kategori musyrik ya. Mudah-mudahan kita semua selamat lah ya, ala kulli hal lah. Mudah-mudahan kita semua selamat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pakailah akal. Dan bagaimana kita bisa memakai akal kalau kita tidak memiliki pola pikir? Bagaimana kita bisa memiliki pola pikir jika kita tidak belajar ilmu atau seni di dalam berpikir? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.